Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalmanila Ahmad. Di sini saya dari NIM G0024047 dari kelompok A1. Di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi blok 2.1 untuk laporan yang kedua. Nah, untuk yang laporan yang kedua itu disuruh menjelaskan anatomi dari organ genitalia feminima externa. Berarti yang pertama itu kan organ genitalia eksterna itu kan berarti ada dua labium, ada labium maius, ada labium minus. Nah, yang minus itu yang bagian dalam, yang maius itu bagian luar. Nah, setiap labium itu punya pertemuan. Nah, kalau misalnya labium maius itu pertemuannya namanya commissura labiorum posterior dan anterior. Nah, kalau misalnya yang anterior di sini nanti pertemuannya di sini, terus habis itu kalau yang posterior pertemuannya di sini. Nah, terus habis itu dia itu ada yang bagian minusnya juga. Nah, yang di bagian minusnya itu ada kalau yang minus itu dia ada namanya frenulum labiorum pudendi. Nah, frenulum labiorum pudendi itu dia ada di bagian bawahnya si klitoris. Kan di sini kan ada klitoris kan. Klitoris itu kan bagian yang kayak paling sensitif gitu kan. Nah, dia ini ada namanya di belakangnya klitoridis di bagian sini. Ini kan klitoris nih. Glands of clitoris kan dia di sini. Nah, di belakangnya itu kan ada pertemuan si labium minus. Nah, pertemuannya itu namanya frenulum clitoridis. Nah, terus habis itu ada yang di atasnya si klitoris ini tadi. Nah, namanya itu preputium clitoridis gitu. Terus habis itu udah, terus yang di bagian bawah. Nah, pertemuan yang di bagian bawah itu namanya frenulum labiorum pudendi. Jadi frenulum labiorum pudendi itu adalah pertemuan labium minus di posterior gitu. Kalau di anterior namanya frenulum clitoridis. Terus yang di bagian atasnya itu namanya preputium clitoridis gitu. Terus habis itu udah terus kita bahas tentang ostium, terus kita bahas tentang vestibulum. Nah, vestibulum itu apa? Vestibulum itu adalah ruangan yang dibentuk sama labium minus. Jadi di bagian sini itu namanya si vestibulum. Nah, vestibulum itu kan berarti ada dua bolongan nih. Nah, bolongan yang bagian ini itu berarti ada OUE atau ostium urethra externum. Terus kalau yang bagian ini itu berarti ada si vagina. Nah, di bagian sini nih, di bagian ini sama sini itu ada yang namanya muara dari kelenjar Bartholin. Jadi di sini tuh sebenarnya ada muara dari ini nih. Harusnya kelihatan sih. Jadi dia itu adalah si titik ini itu adalah muara dari kelenjar Bartholin. Jadi ini tuh bakal dicek pada saat vaginatose gitu. Terus apa lagi? Nah, glandula Bartholin ini dia itu homolog sama glandula bulbouretralisnya pria gitu. Terus ini si muara-muaranya. Terus lanjut ada si di sini. Nah, di sini itu ada yang namanya mon pubis. Nah, mon pubis itu adalah kulitnya ini itu namanya mon pubis. Kalau misalnya rambutnya itu namanya pubes. Ini itu adalah mons pubis. Nah, terus kan di sini otomatis di bagian situ kan ada ostiumnya nih, ada tulangnya. Nah, tulangnya tuh baru yang namanya pubis. Jadi ada 3, ada pubis, ada mons pubis, sama pubes gitu. Terus habis itu lanjut ke ini masih di sini sih. Jadi ada struktur di bagian dalamnya si
klitoris. Jadi struktur bagian dalamnya itu ada namanya pars cavernosa, tapi nggak kelihatan di sini. Jadi pars cavernosa itu ada di sini. Itu selain kalau di penis itu kan juga ada pars cavernosa, di bagian vagina juga ada pars cavernosa. Terus habis itu di bagian sininya itu ada si bulbus vestibuli gitu. Terus habis itu ada sih di bagian bawah itu ada glandula Bartholinnya gitu. Terus muaranya nanti bakal di sini. Itu kayak klitoris kalau dibuka itu bakal ada tiga struktur itu. Terus habis itu ada, kita bahas si vaginanya. Nah, di vagina itu namanya himen. Himen itu adalah kayak si selaput di vaginanya. Nah, himen itu ada dibagi jadi 4. Jadi ada anular himen, dimana dia tuh yang kayak versi normalnya. Terus habis itu ada si septa himen, jadi dia ada si kayak bagian tengahnya gitu, ada septumnya, ada pemisahnya. Terus ada yang titik-titik nih, dia kayak saringan, itu namanya cribriform himen. Terus ada si parous introitus, jadi ini adalah himen kalau dia udah intercourse atau dia udah kayak kopulasi, dia udah mengalami jadi ada udah ruptur tuh, itu namanya si parous introitus. Nah, dia tuh ada yang kayak tonjol-tonjolan gitu kan. Nah, tonjol-tonjolannya itu namanya caruncula hymenalis. Nah, terus ada juga himen yang dia tuh bahkan nggak ada bolongannya sama sekali, nggak ada lubangnya sama sekali. Jadi kayak full si jadi dia nggak ada bolongannya, itu nggak ada lubangnya, jadi dia itu namanya himen imperforata. Nah, imperforata ini itu tuh bakal kayak bikin si menstruasinya itu nggak keluar. Jadi kalau misalnya ada yang datang udah nggak menstruasi atau menstruasinya telat, kayak dia tuh telat pubertas, bukan telat pubertas, berarti telat haid atau mens, itu salah satu yang bakal dicek itu adalah si himennya. Siapa tahu dia bakal punya himen imperforata gitu. Jadi dia darahnya nggak bisa keluar. Kalau darahnya nggak bisa keluar, nanti darahnya itu bakal berkumpul gitu loh di perutnya, jadi perutnya bakal sakit gitu. Oh iya, nama yang tadi itu adalah kalau dia udah coitus atau intercourse gitu. Terus lanjut ke vaskularisasinya. Nah, dari vaskularisasinya itu dia ada arteri. Nah, arterinya itu arteri pudenda interna. Terus habis itu ada venanya, itu ada vena pudenda yang eksterna. Terus dorsalis clitoridis profunda sama superficialis. Terus habis itu inervasinya ada nervus cavernosi clitoridis sama si nervus pudendus gitu. Sekian untuk laporan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.